kalau kita stres, jangan terus malah tiduran, nggak ngapa-ngapain. Informasi hari ini. Humas RSUD Jombang menyapa. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap kesehatan mental akibat kecemasan, tekanan ekonomi, tuntutan sosial, dan lainnya. Sehingga muncul stres berkepanjangan. Bagaimana mengenali dan menghadapi stres akibat COVID-19? Akan dibahas tuntas kali ini bersama Kepala Poli Psikologi RSUD Jombang, Catur Heri Widayanti, MSI, Master Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi di acara Humas RSUD Jombang menyapa dengan saya Gianita Prayoga. Baik, untuk topik kali ini tidak jauh berbeda dari topik-topik sebelumnya, yaitu perihal masalah COVID-19. Nah, untuk kali ini topik yang akan kita bahas adalah bagaimana cara mengenali dan menghadapi stres di masa pandemi COVID-19 ini. Di tengah-tengah kita telah hadir seorang narasumber yang sudah ahli di bidangnya, yaitu Ibu Catur Heri Widayanti, MSI, MPSI Psikologi Klinis. Beliau ini adalah seorang lulusan Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya tahun 2015. Dan beliau ini juga seorang ahli konsultan dalam pengembangan sumber daya manusia, kemudian seorang psikologis klinis, psikologis forensik, dan juga seorang certified hipnoterapis. Baik, selamat pagi Ibu Yanti. Ya, saya panggilnya Ibu atau Kakak ini? Selamat pagi. Ya, terima kasih sebelumnya karena sudah berkenan hadir di acara ini dan bersedia menjadi seorang narasumber di acara Humas RSUD Jombang menyapa ini. Sebelumnya baru pertama kali ya Bu ya datang ke atau mengisi di acara ini. Iya, yang pertama. Iya, Bu, langsung saja ya ke topiknya yang akan kita bahas kali ini, kan mengenali dan menghadapi stres di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sebagai seseorang yang ahli atau yang sudah membidangi di poli psikologis khususnya, peran yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini tidak hanya sekedar permasalahan kesehatan juga, tapi juga mencakup permasalahan kesehatan psikologis seseorang, kecemasan mental juga. Nah, peran apa sih Bu yang diberikan atau yang harus dilakukan khususnya poli psikologis untuk mengatasi hal tersebut? Iya, begini, sebelumnya kita akan cerita sejarah juga ya. Pandemi ini pasti membuat banyak orang yang mengalami gangguan psikologis, dan banyak data yang menunjukkan bahwa pandemi COVID ini punya dampak kesehatan mental yang luar biasa. Jadi dari data di BPA itu angka kekerasan dalam rumah tangga KDRT itu semakin meningkat. Artinya apa? Di sini ada kontribusi bahwa pandemi ini membawa dampak yang besar terhadap kesehatan mental. Bisa juga adanya karena kecemasan, kemudian juga tekanan ekonomi, tuntutan sosial dan lingkungan. Nah, selama ini kadang kita mengabaikan bahwa kesehatan mental ini sangat berpengaruh besar pada produktivitas kita. Nah, ada program dari pemerintah pusat sebenarnya. Awalnya pada hari Senin ya, 20 April itu Bapak Presiden Jokowi ada rapat terbatas terkait dengan laporan gugus tugas COVID. Di situ menyampaikan beliau pelayanan kesehatan jiwa itu penting memang dilakukan karena persoalan COVID tidak hanya sebatas persoalan kesehatan semata, tetapi juga mencakup permasalahan psikologis dan sektor lainnya. Nah, dari dasar ini maka arahan tersebut itu ditindaklanjutin dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko ya. Pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 yang dihadiri oleh Ketua HIMSI. HIMSI itu Himpunan Psikologi Indonesia bersama dengan Direktur Keswa Kemenkes, Kesehatan Jiwa Kemenkes, kemudian Dirjen Aptika Kominfo dan Direktur SDM Telkom. Jadi terkait kesehatan mental ini maka dari psikologi ini ada layanan khusus untuk sehat jiwa masyarakat. Ya, layanan ini bentuknya on call ya, telepon.
Jadi pesawat 119 extension 8. Jadi di situ nanti akan tersambung dengan psikolog. Langsung ya Bu? Ya, langsung. Jadi Nanti kita bisa dari langsung operator. konsultasi. Dari operator akan menyambungkan, nanti akan ditanya ini dari mana. Jadi wilayah yang terdekat akan disambungkan dengan tenaga psikologi yang terdekat pula. Seperti yang Ibu Yanti jelaskan ini, bahwa dampak COVID-19 ini juga berdampak untuk kecemasan mental seseorang juga, karena ya tuntutan ekonomi, kemudian tuntutan sosial dan lingkungan sekitar juga berpengaruh. Nah ini maka timbullah rasa cemas, rasa khawatir dan rasa stres ya Bu ya pastinya. Mungkin bisa dijelaskan sih seperti apa sih ciri-cirinya kita ini sedang mengalami stres, kita sedang mengalami rasa cemas dan khawatir. Ya. Sebelumnya bicara data itu penting sekali. Jadi sebelum kita pada apa itu cemas, apa itu stres, apa itu khawatir, kadang kita masih menyebutnya itu suatu hal yang sama. Padahal kita bisa mengklasifikasikan itu. Sementara data keluhan konsultasi psikologi ini yang selama ini sudah masuk layanan di awal-awal 1 minggu pertama, datanya itu yang paling tinggi cemas, ada 44%. Dari penelpon yang cemas ada 44%. Kemudian ada juga keluhan stres itu 15% dan khawatir 17%. Kemudian ada psikologis lain 23%. Ini persentase saat ini untuk konsultasi psikologis. Keluhan psikologis lain ini bisa penyesuaian diri, kemudian kepribadian, terhadap lingkungan juga, terus family support system, banyak hal ya, dirangkum dari 1 jadi 23%. Nah, tadi yang ditanyakan apa perbedaannya? Oke. Kita tahu sering menyebut ada stresor. Stresor itu sumber stres. Nah, sumber stres ini yang menyebabkan orang mengalami stres. Sebenarnya stres itu adalah apabila stres ini terjadi apabila seseorang itu mengalami hambatan atau gap dari apa yang diinginkan. Jadi internalnya dia menginginkan sesuatu, tetapi keinginan, harapan, cita-cita itu tidak sesuai dengan norma atau nilai yang terjadi di masyarakat. Nah gitu ya. Sementara cemas itu sudah bentuk gangguan. Ya, kalau cemas itu cenderung dirasakan oleh tubuh juga ikut merasakan, kemudian lebih luas dan sifatnya tidak realistis lagi, kemudian bisa mempengaruhi mental dan pikiran, makanya kita bisa menyebut ini kondisi yang abnormal kalau cemas. Selain itu ada tekanan emosional yang berat juga, kemudian lebih sulit diatasi dan juga bertahan lama kalau cemas. Dan kecemasan ini juga mempengaruhi profesionalitas dalam bekerja, kinerja, produktivitas dan sebagainya, juga terkait dengan kepribadian. Nah, sementara kalau khawatir ini cenderung dirasakan secara fisiologis, misalnya sakit kepala ya, di kepala ya, lebih tidak hanya fisik saja, lebih spesifik sifatnya. Spesifik itu jelas ya, khawatir terhadap sesuatu. Dan ini juga berdampaknya hanya pada pikiran, masih sebatas pikiran. Dan kalau orang mengalami khawatir, ini bisa memicu bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Dan tekanan emosional orang yang mengalami khawatir ini masih ringan, beda dengan yang cemas tadi. Dan sebabnya realistis, kalau cemas tadi tidak realistis ya. Nah, dan khawatir ini bisa dikendalikan juga, sifatnya sementara, tidak menetap. Dan ini juga mempengaruhi profesionalitas dan kepribadian kondisi psikologis yang masih tergolong pada taraf normal. Jadi kalau orang khawatir, maka dia akan was-was, punya kewaspadaan. Dari kewaspadaan ini akhirnya dia punya solusi bagaimana menyelesaikannya. Tapi kalau cemas, dari rasa cemas, stres, khawatir ini yang tingkatan yang paling tinggi apa Bu? Stres atau? Cemas tadi kan sudah abnormal kondisinya. Nah, kalau khawatir termasuk normal. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa khawatir, kita lari atau mengendari kendaraan sekencang mungkin, kita tidak khawatir kalau akan ada accident. Tapi kalau cemas, kita nggak ngapa-ngapain, tidak melakukan apa-apa, itu sudah pikiran-pikiran tidak realistis itu muncul. Terus bahwa
perubahan hidup seseorang ini juga menjadi salah satu pemicu stres seseorang juga ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke rekan-rekan semuanya atau ke pemirsa di rumah mungkin Bu, apa sih yang menyebabkan stres ini bisa muncul di diri kita atau bisa terjadi? Oke. Seorang bisa terjadi. Tadi di awal kita menyebutkan ya bahwa stres ini karena ada tekanan. Iya. Tekanan atau ancaman pada hidup seseorang. Dan kalau ini stresnya ini ringan, setiap orang pasti mengalaminya, sedikit banyak pasti mengalaminya. Kalau ringan, kecil itu tidak akan jadi masalah. Tetapi kalau banyak dan itu bertubi-tubi terus-menerus, maka itu akan membuat perasaan kita tidak nyaman. Kemudian ada mengalami gangguan-gangguan penyakit yang muncul. Kadang sampai pada fisik, misalnya gatal-gatal. Oh, sampai ya, terus kemudian badannya terus terasa sakit. ya. Kemudian ada lagi gangguan pencernaan, sakit perut dan sebagainya. Nah, ini juga bisa termanifest dalam keluhan fisik yang lebih berat lagi. Misalnya sakit kepala, kemudian tadi sakit pada punggung, sakit perut yang lebih berat seperti diare, bahkan konstipasi juga bisa kebalikan. Nah, terus kalau kita normal, tubuh kita ketika merasa lapar akan berbunyi ya, kerucut-kerucut dan sebagainya. Nah, kalau stres enggak doyan makan, Sulit tidur. nah ada gangguan Tenang seperti gitu itu, ya, benar. ya. Terus ada kadang gangguan tenggorokan. Nah, seperti itu. Ke gejala stres ya Bu ya, berarti kalau itu. Ya. Kalau yang saya tanyakan penyebabnya itu ya bisa dari lingkungan sekitar atau mungkin juga konflik antar ada mungkin. ya ada 3 kalau kita mengklasifikasikan penyebab stres ya. Yang pertama itu kesulitan pribadi. Saya jelaskan mungkin. Ya, kesulitan pribadi ini misalnya ada konflik dengan orang terdekat, dengan pacarnya, dengan suami atau istrinya. Nah, kemudian mungkin juga dengan diri sendiri, yang namanya WFH dan sebagainya, kan orang mau keluar ada pembatasan, dia harus di rumah terus, sementara di rumah nggak ada temannya, perasaan sendiri. Nah, itu juga kesulitan pribadi. Kemudian tidak ada pemasukan, biasanya kalau yang kerja harian lepas dan sebagainya tiba-tiba nggak boleh kerja, gimana rasanya? Nah, stres juga kan, nggak ada pemasukan. Kemudian terhadap masa depan juga demikian. Ya kan, termasuk kesulitan pribadi. Yang kedua ini masalah di tempat kerja. Nah, masalah di tempat kerja misalnya konflik dengan teman sekerja atau kolega. Nah, kemudian ada lagi pekerjaan yang menuntut atau tidak pasti sifatnya. Kalau kita misalnya kerja ya, ada target yang harus kita penuhi, maka kita bekerjanya pasti akan tersistematis. Saya bekerja ini, nanti hasilnya seperti ini. Tapi ketika kita bekerja, kondisi tidak menentu, apa yang akan kita hasilkan, kita mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa, karena keterbatasan ini, maka bisa menyebabkan stres yang di tempat kerja itu tadi. Kemudian yang ketiga, ancaman besar terhadap komunitas. Misalnya ada kekerasan. Nah, pasar ditutup, sementara orang butuh kerja. Mana nekat jualan. Ada beberapa orang yang nggak boleh jualan, akhirnya karena dia butuh untuk mencari nafkah, maka emosional yang muncul, ada kekerasan itu contohnya. Kemudian penyakit. Nah, ini wabah. Dan juga kurangnya kesempatan ekonomi. Tadi kesempatannya semakin menurun, jadi tidak memberikan peluang. Baik pemirsa, seperti yang dijelaskan Ibu Yanti sebelumnya, bahwa penyebab stres ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kesulitan pribadi atau adanya konflik pribadi yang ada di diri seseorang, dan yang kedua adalah bisa juga menyangkut masalah pekerjaan dengan kolega kerja atau tuntutan pekerjaan, dan yang ketiga adalah ancaman terhadap suatu community, bisa terdiri dari kekerasan ya Bu ya. Nah, mungkin ada bagaimana sih Bu cara untuk biar kita ini bisa menstabilisasi rasa emosi atau rasa stres itu? Mungkin ada cara-caranya. Ya, memang banyak sekali cara yang bisa kita pakai untuk mengurangi stres atau menstabilisasikan emosi.
Tapi sebelumnya kita harus mengenali dulu Stres yang seperti apa? nah apa yang terjadi yang kita alami. Seperti apa? Misalnya kita tidak bisa fokus. Iya. Nah, kemudian apalagi kita menjadi mudah marah. Yang biasanya berpapasan dengan orang, misalnya kita nggak sengaja nyenggol itu nggak apa-apa. Kalau orang lagi stres, nggak nyenggol rasanya nyenggol, dia akan emosi, ya marahnya Temperamen berlebih. ya, Bu, ya? Nah, temperamennya berubah. Kemudian bisa jadi duduknya yang tidak tenang. Tidak tenang. Kemudian sulit tidur. Sulit tidur ini sifatnya sudah mulai pada gangguan. Insomnia seperti itu. Belum sampai insomnia, tapi masih gejala. Misalnya kalau mau memasuki masa tidur susah untuk mengawalinya. Kemudian pada waktu tidur pun itu mudah terbangun. Pada saat tidur mudah terbangun, untuk memulai lagi itu susah. Nah itu kalau insomnia itu sudah gejala berat ya. Nah, ini masih stres. Kemudian ada perasaan sedih atau bersalah. Tidak melakukan apa-apa, misalnya karena tidak bekerja, merasa sedih, terus kemudian muncul merasa bersalah karena nggak bisa memberikan nafkah. Itu Bukan ekonomi. nah akhirnya muncul apa? Kekhawatiran. Kemudian ada lagi apa? Menangis karena tidak berdaya, tidak bisa apa-apa yang bisa dilakukan, tiba-tiba dia menangis akhirnya. Kemudian ada perasaan lelah, merasa lelah, bangun tidur. Kalau tubuh kita selesai beristirahat, normalnya kita akan lebih semangat. Nah, ada kekuatan yang muncul. Tapi ketika kalau bangun tidur pagi, Anda mengalami saya kok masih lelah, tubuh saya mulai nggak enak. Nah, ini fisik itu protes. Fisik ini sedang stres. Itu secara tidak langsung, tidak disadari. Maka kita harus mengenali ini. Ini yang saya maksud. Sebelum kita mau mengatasi, kenali dulu apa yang terjadi pada tubuh kita. Dan banyak lagi kita memikirkan hal buruk di masa lalu. Jadi mestinya sesuatu yang tadinya sudah kita lupakan ternyata itu muncul lagi, dan seringkali membuat kita mengalami hambatan mau melakukan suatu pekerjaan. Jadi akhirnya menghambat kita pada pencapaian masa depan yang lebih baik. Tuh ya. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Ini ada banyak sekali teknik, tapi saya ambil yang mudah yang bisa kita lakukan yang bersama. Bisa dilakukan dan dipraktekkan. Nah, ini saya dari WHO ya. Ada Departemen Kesehatan Mental yang membuat standar ini. Ada tahapan kita melakukan stabilisasi emosi, ada 5 tahapannya. Jadi yang pertama dengan grounding. Grounding itu salah satu teknik menstabilkan emosi yang bisa membuat pikiran Anda itu sebelumnya melayang-layang. Kalau bahasa anak sekarang itu gabut. Apa itu? Apalagi ya? Terus tidak bisa fokus. Gagal fokus, salah fokus. Tadinya mau apa terus beda lagi. Nah, grounding ini untuk menstabilkan supaya kita bisa fokus kembali. Kalau untuk anak-anak yang mengalami kesulitan belajar atau pekerjaannya sering terganggu, grounding ini bagus. Nah, kemudian tahap kedua, jadi tidak hanya grounding lagi, tahap keduanya ada lagi melepaskan diri. Melepaskan diri ini apa? Baik dari pikiran dan perasaan-perasaan yang sulit. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa bertindak sesuai dengan nilai. Nilai ini apa? Maksudnya melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan kita, dan ini bisa diyakini bahwa ini bisa membuat perasaan kita tenang dan nyaman. Itu tujuannya di situ. Yang keempat itu berbuat baik. Berbuat baik ini tidak hanya untuk orang lain. Kita selama ini berfokus berbuat baik ini untuk orang lain. Sementara tubuh diri kita sering terabaikan. Nah, berbuat baik ini artinya untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Berarti lebih ke self loving ya, Bu ya? Iya, bisa seperti itu. Nanti tekniknya kita jabarkan lagi. Boleh, kemudian boleh. Tahap yang kelima ya. Tahap kelima ini kita memberikan ruang. Memberikan ruang ini tujuannya untuk apa? Kita bisa melepaskan diri dari apa? Pikiran, perasaan, kemudian perasaan-perasaan sulit yang kita alami tujuannya. Jadi kita bisa mulai ya. Grounding itu seperti apa ya? Iya, biar nanti kita tahu base-nya itu gimana sih grounding. Jadi ini teknik menstabilkan emosi itu sebenarnya banyak sekali. Ya. Banyak teknik yang bisa dipakai, tapi ini yang bisa kita lakukan secara mandiri. Yang pertama dengan grounding. Apa grounding ini? Kita menstabilkan emosi dengan cara kita merasakan pikiran.
Kita merasakan pikiran dan perasaan kita, kemudian menenangkan diri, terus kemudian merasakan tubuh secara perlahan. Awali dengan mind body fullness ya, saya nyebutnya. Tubuh kita ini ada di mana? Coba kita apakah kaki kita menjejakkan kaki kita menjejakkan di lantai? Di bumi? Oh, kita ada di bumi, berarti kita masih ada di sini. Kita tidak di mana-mana. Ya. Kemudian kita rasakan indera tangan dulu. Ya, tangan ini kita sentuh bagian tubuh, pahakah, tangankah, dan sebagainya. Artinya kita ada di sini, here and now gitu ya. Kemudian kalau kita stres ya, regangkan dulu. Wah, saya stres, saya sudah ada di sini, saya stres. Coba tenangkan dengan tarik nafas. Deep breath, inhale, exhale. Yes, betul ya. Tujuannya apa? Nah, kalau kita kekurangan oksigen di dalam tubuh, apa yang terjadi? Lemas, pingsan, terus ada lagi nggak bisa fokus itu tadi. Nah, grounding ini menyadarkan kita memberi oksigen di dalam tubuh kita. Kita regangkan otot-otot kita yang kaku. Kalau kita stres, coba bayangkan, pasti badannya rasanya pegel. Bangun tidur capek. Nah, itu kita rilekskan. Kita ada di sini, oke, ada di sini. Ini tubuh saya masih berfungsi. Saya bisa bernafas, tarik nafas. Kalau ingin rileks, tarik nafasnya dari 5 ke 1, jangan 1 ke 5. Kenapa? Kita berhitung biasanya ke 1, 2, 3, 4, 5. Kesadaran kita semakin tinggi. Tapi kalau merilekskan, kita merendahkan supaya kita lebih tenang. 5, tarik, 4, tarik, 3, 2, 1, semakin reda. Jadi yang emosinya tinggi akan semakin mereda. Gitu ya. Nah, gitu. Terus apa? Fokus kembali. Jadi kita hidupi dunia kita. Kita rasakan dari panca indera. 5 panca indera. Apa yang berfungsi di situ? Coba kita lihat di sini ada apa di sekitar. Kita lihat ada warna apa di sekitar kita. Kuning. Sebutkan itu bisa dalam hati. Nanti kalau ngomong sendiri nanti dikira orang yang sebutkan, oh ini sebutkan namanya apa? Paprika, warnanya kuning. Oke, saya punya map, warnanya biru. Bajunya bagian, jilbabnya warna hitam. Sebutkan warna-warna itu. Fungsinya untuk menyadarkan here and now itu tadi. Setelah melihat, dengarkan. Ada apa di sini? Kok sepi? Tidak mungkin dunia ini sepi. Pasti ada suara. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ini ada suara angin. Anginnya dari mana? Atas atau bawah? Kalau dari bawah apa? Itu anginnya dari atas. Terus kemudian apa? Suara AC, angin dan sebagainya. Atau mungkin benda jatuh. Boleh, ini kan kita sambil menyentuh. Suara apa yang ada di sekitar kita? Kemudian coba bentuknya. Ini apa namanya? Paprika. Seperti apa bentuknya? Kita rasakan di sini. Ini lancip. Ini lengkung. Ya, atau mungkin yang ini kan agak ini keras, yang ini empuk, ini fungsi taktil ya. Kita sadarkan itu fungsinya. Kemudian apa? Cium. Ruangan ini baunya wangi. Bau apa ya? Oh, ternyata bau lavender. Nah, itu fungsikan. Kalau hidung kita belum berfungsi, cari bau apa? Oh, ternyata tetangga goreng kopi. Nah, ternyata bau gosong, artinya apa? Here and now, kita ada di sini. Ya, kita ada di sini. Dan ini perhatikan dengan cermat apa yang ada di sekitar Anda. Di sekitar. Ada berapa orang di sini? Panggil satu-satunya. Ada si A, si B, si C. Kalau terus lihat si A ini pakai baju apa? Orange. Bajunya panjang, rambutnya diikat. Nah, misalnya si B, dia pakai masker warnanya biru. Si C, dia pakai kacamata, bajunya warna biru, warna hijau. Itu memfungsikan panca indera kita. Itu grounding yang pertama ya. Terus kemudian berikutnya apa? Nah, orang yang stres ya, orang yang stres itu emosinya akan berkecamuk. Ada seperti badai. Benar enggak? Gelisah dan sebagainya. Kalau kita stres ini
sulit, susah untuk dilakukan. Nah, makanya harus dilatih. Latihan grounding ini tidak membutuhkan banyak waktu, tapi cukup sekitar 1-2 menit untuk menyadarkan kita ada di sini. Nah, jadi panca indera ya, 5 panca indera yang diberikan. Nah, apalagi misalnya kita melatih grounding ini dari aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Kalau kita stres, jangan terus malah tiduran, nggak ngapa-ngapain. Justru kita Biasanya aktivitas. gitu ya, Nah, lawan kita aktivitas. Misalnya apa? Kegiatan sehari-hari mencuci. Setiap orang mencuci ya. Entah bagaimana caranya mencuci. Bagaimana kita mencuci? Coba baju ini baunya seperti apa? Wih, baunya apek, hanya cuci. Yang ini bahannya, ini warnanya putih. Jadi harus disendirikan. Itu melatihnya seperti itu. Nah, kemudian misalnya masak, saat memasak apa yang Anda pegang pasti ada. Masak nasi, butiran, itu dirasakan. Jadi latihan grounding itu seperti merasakan. Latihannya grounding itu merasakan, dan ketika kita sudah mulai bisa namanya mindfulness ya, merasakan keberadaan kita, maka apapun yang kita lakukan itu akan terasa nikmat, indah. Nah, ketika itu kita bisa lakukan, maka kita bisa fokus. Fokus itu artinya konsentrasi penuh, here and now. Kita ada di sini, bukan ada di dunia masa lalu, masa depan, atau impian, fantasi bahkan ya, tidak di situ. Oke, kemudian langkah yang kedua itu dengan melepaskan diri. Melepaskan diri. Oke, Seperti apa, Bu? tarik nafas dulu. Ya, Saya perlu mengambil nafas. Melepaskan diri ini bagaimana? Merasakan pikiran dan perasaan kita yang sulit, yang ini sudah memancing kita. Ya. Kita menyadari bahwa pada saat perasaan sulit itu muncul, perhatian kita seringkali pikiran dan perasaan itu menjadi sulit, dan kita merasa kita akan menjadi orang yang tidak teliti, tidak cermat. Kemudian banyak pekerjaan kita yang akan jadi error. Nah, ini di situ. Artinya apa? Merasakan ini kita bisa memaknai rasa apa yang kita miliki saat ini. Memaknai ini apa? Ini perasaan sulit. Ini sakit. Ya. Ini suatu amarah. Ini saya sulit di masa lalu. Kemudian takut masa depan. Itu namai. Perasaan-perasaan yang membuat stres itu dinamai. Kemudian fokus kembali pada apa yang Anda kerjakan. Bagaimana fokus kembali? Grounding itu tadi. Setelah tahu, saya marah. Mas itu sudah membuat saya sakit hati. Saya difitnah misalnya. Dari mana tahu difitnah? Kan nggak tahu. Itu yang namanya stres yang membuat kita perasaan nggak karu-karuan. Ya. Akhirnya kita tahu, oke, saya sakit. Ini perasaan yang tidak nyaman. Tapi saya ada di sini. Lihat sekitar. Nah, apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kalau kita sudah bisa merasakan, memaknai itu, grounding lagi. Langkah ketiga, kita bertindak sesuai dengan nilai. Nilai di sini adalah maksudnya ya, nilai ini penting dalam hidup kita. Seandainya kita tidak punya nilai, itu sama dengan kita tidak punya tujuan hidup. Nilai yang tertanam dalam diri kita, misalnya, saya adalah orang yang ringan tangan. Saya adalah orang yang baik dan peduli dengan sesama. Kemudian saya berani, saya bekerja keras, seperti itu ya misalnya. Nah, kemudian kalau sudah tahu nilainya kita, misalnya saya orang yang rajin ya, buat rencana. Rencananya nggak perlu panjang-panjang. Perencanaan itu dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu atau sepekan itu apa yang akan kita lakukan? Misalnya saya rajin. Apa yang akan saya lakukan? Saya ingin rumah saya bersih ya. Nilai bagi diri saya adalah ketika lingkungan saya bersih, saya orang yang rajin, maka Senin saya akan membersihkan, apalagi ini WHF ya. Banyak yang WFH. Tuh, WFH. Banyak orang yang gabut, nggak tahu mau. Nah, tapi ada pikiran yang kita tanamkan bahwa saya orang yang rajin, suka kebersihan. Maka hari Senin saya akan membersihkan ruang tamu, hari Selasa akan membersihkan kamar utama, hari Rabu saya akan membersihkan dapur, hari Kamis saya akan membersihkan tempat tidur atau mungkin kamar mandi. Kita punya plan.
Dalam 1 minggu apa yang akan kita lakukan itu terencana. Nah, ada 3 hal ya. 3 hal yang kita ingat ketika kita bertindak sesuai nilai ini, yang kita ingat dalam situasi sesulit apapun. Yang pertama apa? Kalau kita merasakan sulit, ingat pendekatannya pertama kita pergi. Pergi ini bukan berarti jalan-jalan ya. Pergi dari perasaan yang tidak nyaman ini tadi, apa yang membuat kita stres itu. Bagaimana caranya? Ini kita dengan cara menerima rasa sakit itu atau yang membuat stres itu, kemudian dengan menjalankan nilai-nilai tadi, nilai yang sudah kita buat itu tadi kita jalankan. Baru kemudian yang ketiga, kalau nilai itu, stres itu kita rasakan sesuatu yang berat, ya sesuatu yang berat, maka kita bisa meninggalkan nilai-nilai itu. Misalnya kalau rumahnya seluas katakanlah 1 hektar, bayangkan, meskipun kita rajin, mungkin tidak kita membersihkan. Nah, kita turunkan. Saya rajin, saya peduli, saya senang kalau kamar saya, artinya menurunkan grade. Nah, bukan berarti menyerah, enggak, tapi menurunkan grade. Supaya kita tahu bahwa kita sanggup, kita bisa melakukan ini sesuai dengan kemampuan. Itu tujuannya. Udah, ini berikutnya keempat, apa tuh yang keempat? Berbuat baik ya. Berbuat baik di sini merasakan rasa sakit yang ada pada diri kita. Kita menyadari, saya punya potensi ini saya. Kita baik tidak hanya pada orang lain, tapi pada diri kita sendiri. Dengan apa? Kita melepaskan diri dari pikiran yang tidak baik tadi dengan cara apa? Yang pertama, merasakan dan merasakan dan menamai. Ya, merasakan dan menamai. Kemudian ucapkan kata-kata baik itu pada diri kita. Itu harus diucapkan. Ya, sambil diucapkan. Jika Anda baik pada diri Anda, nanti kita akan memiliki energi lebih untuk menolong orang lain. Jadi sebelum kita bisa memberikan bantuan pada orang lain, maka kita harus bisa membantu diri kita sendiri. Jadi mustahil kita bisa menolong orang lain sementara diri kita terabaikan. Nah, itu yang sering membuat stres kita semakin bertumpuk. Nilai kita terlalu tinggi, sementara nilai untuk diri kita sendiri, menghargai diri kita, itu terabaikan. Nah, itu ya. Nah, ini bisa jadi kalau kita mau ada teknik hipnoterapi sedikit yang bisa kita pakai untuk stabilisasi, kita memaknai bagian tubuh kita. Misalnya kita suka membantu orang lain, maka tangan kita bisa angkat, ya, tangannya diangkat ini, misalnya tangan kanan ya yang suka membantu itu, atau boleh saja Anda memaknai tangan kanan ini tangan yang selalu memberikan kebaikan. Saya bisa tahu kondisi tubuh saya bisa merasakan apa yang sakit saya rasakan, dan saya mengerti, maka ini bisa membantu. Misalnya kalau stres, marah, emosi, tubuh bagian mana yang sering kita rasakan sakit? Biasanya dada, bahkan sesak, ya. Terus rasanya pedih, kadang dipegang ini sakit. Maka maknai tangan ini kamu bisa membantu. Ya, tubuh saya. Maka ini akan menjadi hangat. Ini termasuk terapi juga. Tadi tangan saya termasuk dingin. Ketika saya memaknai ini tangan saya bisa membantu, maka ini akan jadi hangat. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan sendiri, tangan saya sudah hangat. Maka saya, ya kan? Makanya maknai tangan itu salah satunya. Kemudian sentuhlah di bagian tubuh yang terasa sakit itu tadi. Misalnya dadanya kan terasa sesak, marah, emosi, maka sentuhlah bagian tadi ke dada atau bagian tubuh kita. Oke, ini akan menjadi penyembuh. Rasa hangat ini, tangan ini akan menolong dada kamu yang terasa sakit, perasaan kamu yang tidak nyaman. Sambil tarik nafas, ini akan terasa lebih tenang dan nyaman. Ini berbuat baik pada diri sendiri dengan bantuan tangan. Nah, ini kalau tekniknya pakai ambil yang hipnoterapi. Ada banyak teknik ya, ini salah satu. Nanti kalau ada step next berikutnya kita belajar banyak hal ya. Kemudian yang kelima, memberi ruang. Memberi ruang ini kita berusaha menjauhkan pikiran dan perasaan sulit yang seringkali tidak begitu berhasil.
Maksudnya gimana? Kita berikan ruang pada apa yang menjadi hambatan dalam pikiran dan perasaan kita. Mustahil dan tidak mungkin kita mengusir rasa tidak nyaman, sakit hati, dikhianati, kecewa, perasaan stres, frustasi, atau apapun akibat kondisi saat ini, pandemi lah katakanlah, tidak bekerja, harus di rumah, tidak bisa melakukan apapun. Nah, itu mungkin nggak kita mengusir perasaan dan pikiran tidak nyaman itu? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Itu akan selalu ada di dalam pikiran kita. Maka kita beri ruang. Dengan apa caranya? Rasakan. Jadi kembali selalu merasakan itu. Rasakan perasaan sulit itu dengan cermat. Mungkin namai. Ini yang sulit apa? Misalnya marah ya. Marah itu yang memberi ruang ini artinya bentuklah perasaan itu menjadi sebuah benda. Misalnya saya marah karena saya tidak bisa melakukan apapun. Marahnya seperti apa? Sebesar apa? Bentuk. Saya marah sebesar ini. Batu misalnya ya. Atau saya marah sebesar, ini masih kecil. Kalau marah itu bisa gede segini ya. Saya marah bentuk dalam benda. Jadi jangan di dalam tapi sudah bentuk maknai dengan benda. Ya. Saya marah sebesar ini. Sebesar apa? Nah, 2 genggaman tangan saya. Ya, yakin sebesar 2 genggaman tangan, maka kemudian ukur ya. Atau mungkin enggak, ternyata marah saya hanya sekian. Itu harus bisa dirasakan. Ukurannya seberapa, kemudian bentuknya bagaimana, apakah itu halus, keras, putih, merah, sewarna-warnanya munculkan. Nah, sewarna-warnanya munculkan. Kemudian suhunya, marah ini panas, dingin, atau hangat. Nah, itu munculkan. Itu rasakan dan namai. Ini perasaan sulit. Sekian, sebesar ini. Nah, biarkan rasa itu bentuknya benda. Di apa? Sublimasi ya, dalam bentuk yang lain. Nah, kalau itu, maka seiring dengan berjalannya waktu, coba kalau kita lihat batu ditetesi air semakin lama akan semakin ya, keropos. Kemudian kalau kita gambarkan sakit, rasa tidak nyaman itu dengan pasir, kena angin semakin lama akan hilang. Nah, kemudian mungkin ada kotoran ada di pohon atas atau di atas genteng, kena angin, kena udara, itu akan semakin menghilang. Nah, itulah. Kalau kita sudah bisa memanai dalam bentuk benda, maka semakin lama itu akan hilang. Baik, seperti yang dijelaskan Ibu Yanti bahwa ada 5 langkah yang memang bagaimana cara kita untuk menstabilisasi atau mengatasi rasa emosi itu tersendiri. Yang pertama adalah dengan cara teknik grounding, yaitu dengan cara menstabilkan emosi kita. Dan yang kedua adalah melepaskan diri dari pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang sulit ya Bu ya. Dan yang ketiga, bertindak sesuai dengan nilai atau dengan melakukan sesuatu dengan tujuan yang mungkin sesuatu tersebut bisa membuat diri kita nyaman, bisa membuat diri kita tenang gitu ya Bu ya. Dan yang keempat ini adalah selalu berbuat baik untuk diri sendiri dan pastinya untuk orang lain. Dan yang kelima adalah dengan memberikan ruang untuk diri sendiri juga. Nah Bu, sebelum ini kita sebenarnya sudah di penghujung acara ini ya. Nah, sebelum acara ini kita tutup, kita akhiri, mungkin ada pesan-pesan atau advice yang mungkin ingin Ibu sampaikan untuk teman-teman semuanya. Oke. Ya. Sebenarnya stres itu bukan tidak mungkin semua orang mengalami. Jika Anda mengalami stres, Anda itu tidak sendiri. Saat ini banyak orang di sekitar Anda mengalami stres dan berjuang melawan stres ini. Tidak hanya di sini tapi seluruh dunia. Jika teknik tadi, stabilisasi emosi, ternyata belum berhasil mengatasi stres Anda, maka jangan segan-segan. Ya, segera bisa konsultasi ke psikolog atau psikiater yang terdekat di Polipsikologi RSUD Kabupaten Jombang atau bisa melalui call center 119 extension 8. Ya. Baik pemirsa, seperti yang Ibu yang disampaikan, pesan-pesan khususnya adalah yaitu jangan merasa sendiri, jangan merasa tertekan, dan karena ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang masih merasakan stres lebih dari diri kita juga ya Bu ya. Dan kalau kita membutuhkan bantuan atau mungkin membutuhkan konsultasi psikologis, mungkin bisa datang langsung ke Polipsikologi dengan menemui Ibu Yanti atau
bisa juga ke call centernya di 119 dengan extension 8. Baik pemirsa, terima kasih untuk waktunya. Kembali lagi bersama saya Gianita Prayoga di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Semoga apa yang disampaikan Ibu Yanti ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pedoman untuk kita semua. Bagaimana sih cara kita untuk mengatasi dan mengenali stres ini dalam masa pandemik ini ya Bu ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena bersedia hadir di acara ini. Dan jangan bosan-bosan, mungkin suatu saat bisa diundang di acara ini lagi mungkin dengan topik yang berbeda lagi ya Bu ya. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di Humas RSUD Jombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.